Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 218 dengan tema hukum perang dalam Islam. Subtema balasan bagi orang-orang yang kuat imannya menghadapi segala cobaan dan ujian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina satuhune wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina walladzina lan wong-wong akeh hajaru kang padha hijrah sapa alladzina, ini orang-orang beriman, wajahatulan padha berjuang sapa alladzina berjuang fi sabilillah ing dalam ngagungake agamane Gusti Allah, agama Islam. Ulaika utai mengkono alladzina amanu hajaru wajahatu iku yarjuna padha ngarep-ngarep sapa alladzina ngarep-ngarep rahmat Allah ing rahmate Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku ghafurun zat kang akeh ngapurane, rahimun tur akeh welase. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 218 dengan tema hukum perang dalam Islam, dengan subtema balasan bagi orang-orang yang kuat imannya menghadapi segala cobaan dan ujian. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 218. Ayat ini menerangkan balasan bagi orang-orang yang kuat imannya menghadapi segala cobaan dan segala ujian. Ya, kita ini juga punya cobaan dan punya ujian. Kalau di situ kuat imannya, ya balasannya rahmat Allah. Contoh orang yang kuat imannya, ini contohnya Ammar bin Yasir itu disiksa oleh kaum kafir Quraisy dengan besi yang dipanaskan, yang dibakar, kemudian dilekatkan ke tubuhnya. Tujuannya orang kafir Quraisy supaya Ammar bin Yasir itu keluar dari Islam, murtad. Kalau murtad kan dia kembali pada pengikut orang-orang kafir Quraisy itu, menyembah Lata, Uzza itu. Tapi karena Ammar bin Yasir imannya kuat, ia tetap dalam Islam. Karena kukuh
tetap dalam Islam, orang kafir Quraisy itu juga menyiksa bapaknya, ibunya, dan saudaranya, disiksa. Besi dipanaskan, dibakar sampai kemerah-merahan, kebiruan, langsung dicas, ditempelkan pada tubuhnya atau anggota badannya. Ya tujuannya supaya keluarga Ammar bin Yasir itu keluar dari Islam, murtad. Kalau sudah murtad, dia tambah pengikut untuk menyembah patung Lata dan Uzza itu. Contoh. Tapi karena di situ Ammar bin Yasir dan keluarganya oleh Allah dibuka hatinya, mendapat hidayah, akhirnya tetap Islam. Imannya tetap tidak bergoyah sama sekali. Contoh lagi, Umayyah bin Khalaf itu menyiksa budaknya yang bernama Bilal bin Rabah. Karena sahabat Bilal bin Rabah itu kan budaknya Umayyah bin Khalaf, dia masuk Islam. Ya, Umayyah bin Khalaf kan marah, budaknya kok masuk Islam. Kemudian sahabat Bilal itu tidak diberi makan, tidak beri minum, siang malam tidak kasih makan, sampai beberapa hari samping itu tangan kakinya diikat, kemudian diseret, dilemparkan di tengah padang pasir yang panas terik. Coba bayangkan, kita di pantai saja, di pinggir pantai itu loh, panasnya pasir seperti itu. Di Arabia, di Saudi Arabia lebih panas. Sudah panas, punggungnya diletakkan suatu batu besar, ditumpangnya itu, masya Allah, seperti dipanggang itu. Nah, kemudian ditambah lagi dipukuli pakai pecut, apa itu nama kalau orang Jawa, pecut, sampai berdarah semuanya, bibir itu anggota tubuhnya berdarah, dipukuli. Umayyah bin Khalaf berkata pada Bilal, "Hai Bilal, siksaanku ini terus kamu derita sampai engkau mati, Bilal. Apabila engkau, Bilal, tidak mau keluar dari Islam dan kembali menyembah Tuhan Lata dan Uzza, tetap kamu saya siksa sampai mati. Saya tawari, kamu saya siksa sampai mati atau kamu pilih keluar dari Islam." Tapi Bilal tetap memilih Islam. Ahadin. Itu sahabat Bilal. Alhamdulillah sahabat Abu Bakar Siddiq itu lewat, langsung sahabat Bilal dibeli, dibebaskan dengan harga yang mahal itu. Nah, licik itu yang namanya Umayyah bin Khalaf. "Hai Abu Bakar, kalau kamu membebaskan budakku namanya Bilal ini, harganya sangat mahal, apa kamu mau?" Sahabat Abu Bakar, "Yes, berapa harganya? Saya beli." Ya dijual mahal, dibeli saja. Alhamdulillah sahabat Bilal, ya, yang terkenal selalu berwudu, yang terkenal adanya suaranya merdu dan barokah. Mudah-mudahan kita mendapat hidayahnya dan barokahnya, amin. Jadi itu contoh-contoh. Saya kira tidak itu saja, banyak contoh-contoh. Mbah Hasyim Asy'ari tangannya dipukuli sama tentara Jepang, ya gara-gara dia tidak menghormat kepada matahari waktu pagi. Contoh lagi, pahlawan revolusi dianggap mengetahui rahasianya PKI, pahlawan Indonesia TNI Ahmad Yani, Mbah Ahmad Nasution, Suprapto, Suparman, bahkan anak kecil Ade Irma Suryani, putrinya Mbah Ahmad Nasution, ditembak mati. Itu juga
mempertahankan agama Islam, juga mempertahankan negara itu. Itu termasuk contoh orang yang kuat imannya itu. Kita ini sebagai orang Islam ya berusaha sedikit-sedikit latihan berdoa pada Allah supaya imannya dikuatkan. Ya. Bahkan cobaan lagi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena disiksa, karena ditindas orang-orang kafir Mekah, Quraisy Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Cara-cara kejamnya orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Kapan ada orang Islam, dimanapun, di masa apapun, selalu menindas, bahkan ingin membunuhnya, bahkan paling pokok bisa memurtadkan, mengembalikan Islam kembali kepada ke non-Islam. Itulah tugas orang kafir itu. Jadi maka dari itu ujian-ujian cobaan dari Allah kepada orang Islam, kepada orang beriman, tambah iman, tambah ujiannya sangat berat. Tapi semuanya kita berdoa dan bersyukur kepada Allah. Nah, ya mudah-mudahan seperti sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu mengikuti Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Mudah-mudahan itu oleh Allah dan pengikutnya sampai sekarang, sampai hari kiamat, oleh Allah diberi rahmat dan ampunan. Itu balasannya itu atas perjuangannya. Ya. Bahkan Allah memberi balasan bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Yang sudah dicontohkan di atas lagi, nyawa, harta, ya, raga, masya Allah. Lah itulah orang-orang yang beriman. Semuanya itu mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan ampunan Allah. Maka sepantasnya lah orang-orang yang kuat imannya memperoleh kemenangan dan kebahagiaan itu sebagai balasan atas perjuangan orang-orang beriman. Contoh-contoh di atas, mudah-mudahan kita juga masuk situ. Karena Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulan, 1. Berperang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Hukumnya fardu kifayah. Tetapi apabila musuh telah memasuki negeri, hukumnya meningkat menjadi fardu ain. Contoh, Hari Pahlawan 10 November itu kan arek-arek Surabaya dan lingkungannya dijajah lagi sama Inggris dan Belanda. Dia saja merdeka loh, ingin direbut lagi. Apa yang terjadi? Bung Tomo, Mbah Hasyim Asy'ari, semuanya masyarakat Jawa Timur khususnya dan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itu fardu ain itu loh, wajib itu. 2. Walaupun berperang itu dibenci, bahkan dikhawatirkan bahayanya, tetapi untuk membela agama Islam, untuk membela negara kita, negara Indonesia, dan meninggikan kalimat Allah, itu perintah Allah harus dilaksanakan itu. Pahlawan Diponegoro, Pangeran Diponegoro, banyak Cut Nyadin dari Aceh, banyak sekali pahlawan-pahlawan Islam di Indonesia. Itulah contohnya itu. 3. Semua perintah Allah mengandung hikmah untuk keselamatan dan kebahagiaan apabila dilaksanakan dengan taat dan ikhlas. Sedang rahasianya itu hanya Allah yang mengetahui. 4. Berperang di bulan-bulan haram, besar dosanya, tetapi orang yang menghalangi orang lain masuk Islam sehingga ia menjadi kafir kepada Allah. Nah, ini. Sedangkan melarang orang masuk Masjidil Haram untuk beribadah haji dan umroh, dan orang yang mengusir orang-orang di Masjidil Haram
itu supaya tidak haji dan umrah, itu kan dosanya lebih besar lagi itu daripada berperang di bulan-bulan haram. Ya dosa besarnya dosa, tapi lebih besar lagi orang-orang kafir Quraisy yang seperti itu, memurtadkan orang Islam, menghalangi orang Islam untuk haji dan umrah di Masjidil Haram. Ini alasannya kan jelas. 5, orang kafir akan selalu berusaha menyakiti, menjajah, membunuh orang-orang Islam. Apabila orang kafir itu mempunyai kesempatan, punya kekuasaan agar orang-orang Islam itu murtad dengan masuk ke dalam agamanya orang kafir itu. Berbahaya ini. 6, orang yang telah murtad kemudian kok mati dalam keadaan murtad, maka amal kebaikannya, kebajikannya itu terhapus, hilang. Sehingga tempat mereka orang murtad itu di akhirat adalah neraka selama-lamanya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Masya Allah. 7, orang yang kuat imannya turut hijrah dari Mekah ke Madinah dan berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Orang yang kuat imannya itu akan mendapat curahan rahmat dari Allah di dunia dan akhirat. Ini pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman. Kita juga menghijrahkan sikap kita, hati kita, jiwa kita yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik lebih meningkat, lebih baik, yang jadi tinggalkan. Itu menghijrahkan, memindahkan hal yang sesuatu tidak baik menjadi lebih baik, itu hijrahkan, termasuk hijrah. Hidup kita, jiwa kita seperti itu. Kalau itu berhasil, itulah kita mendapat curahan rahmat dari Allah di dunia dan akhirat. Amin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.